Cerita kali ini dimulai dengan sepasang muda-mudi yang bernama Ethan dan Emma. Kedua orang ini terlihat sedang berkendara ke tempat yang aman, yang mana hal itu terpaksa mereka lakukan dikarenakan kondisi sekarang yang sedang sangat mengkhawatirkan akibat adanya virus mematikan yang mulai menyebar ke seluruh dunia. Nah, ketika sedang mendiskusikan caranya untuk mencapai lokasi tersebut, tiba-tiba mereka malah mengalami sebuah kecelakaan. Scene kemudian berganti di mana Ethan yang baru aja mengalami kecelakaan tampak terbangun dengan Emma yang sekarang telah menghilang. Sambil melihat perban yang membalut tangannya, Ethan berusaha mencari keberadaan Emma di sebuah lokasi yang tampak sepi tanpa adanya satupun orang yang terlihat. Di tengah pencarian, tiba-tiba Ethan bertemu dengan sebuah kendaraan yang sedang melintas. Pada saat sedang menjelaskan bahwa dia tidak tahu sedang berada di mana, seorang pria yang berada di atas kendaraan bersiap untuk menembak ke arah Ethan. Namun untungnya dari balik bangunan, beberapa letusan tembakan terdengar yang kemudian mengenai si pria bersenjata dan juga supirnya. Setelah selamat, Ethan lalu bertemu dengan sosok yang menyelamatkannya, seorang wanita yang sudah berumur yang bernama May. Di sini, May memberitahu Ethan bahwa dia seharusnya tidak berada di tempat ini sendirian. Nah, ketika May meminta Ethan untuk membantunya memindahkan tubuh dua pria tersebut, tanpa diduga Ethan pingsan dan terjatuh di tanah. Singkat cerita, Ethan yang sebelumnya pingsan, sekarang terbangun di rumahnya May. Dengan perasaan bingung, Ethan lalu turun dan bertemu dengan May yang berada di dapur. Di sini Ethan memberitahu kalau dia tidak ingat apa-apa selain dirinya yang sedang berkendara bersama dengan pacarnya, di mana keduanya pada saat itu berencana untuk pergi ke sebuah rumah di lokasi yang aman dari bencana virus. Sambil menceritakan apa yang dia ingat, Ethan lalu dibuat terkejut ketika melihat clipping koran yang memperlihatkan kondisi bumi. May menjelaskan bahwa semua ini telah terjadi selama bertahun-tahun yang lalu. Para ilmuwan mengatakan kalau bencana ini disebabkan oleh alam yang mencoba untuk menyeimbangkan kembali segala sesuatunya dengan menghilangkan umat manusia. Pasca bencana, May menggunakan energi matahari dan memanfaatkan semua yang dia temukan demi untuk bertahan hidup. Gak lama kemudian, Ethan yang mengetahui kalau May sedang pergi keluar, lalu mencoba untuk memeriksa area di sekitar. Begitu berada di bagian belakang rumah, Ethan dikejutkan dengan penampakan tengkorak manusia yang masih hidup dan penuh dengan jaring laba-laba. May yang mengetahuinya lalu dengan santai mengatakan kalau itu adalah Myrtle, sejenis makhluk yang tidak berbahaya. Namun meskipun tidak berbahaya, May tetap menyarankan agar Ethan menjauhi makhluk itu. Sadar kalau May sedang memperbaiki panel surya, Ethan lalu menawarkan diri untuk membantu. Ethan berhasil menghidupkan kembali sistem kelistrikan yang sempat padam sebelumnya. Tapi setelah selesai, Ethan mendadak hampir pingsan lagi. Namun untungnya May segera menyadarkannya dan kemudian membawa Ethan ke tempat lain untuk memeriksa perangkap hewan yang dia pasang. Dari sana, May menjelaskan bahwa di sekeliling rumahnya telah dipasangi berbagai macam jebakan. Entah itu benar atau enggak, tapi yang pasti May memberitahu satu jebakan yang selalu dia bawa, yaitu pistol yang tepat di bagian penguncinya dipasang sebuah jebakan. Jika penguncinya yang berwarna merah diaktifkan, maka siapapun yang menggunakan dan menembakkan senjata tersebut akan membunuh dirinya sendiri. Malam harinya, setelah makan malam, Ethan mengatakan kalau dia harus melanjutkan perjalanan demi menemukan Emma. Mendengar hal itu, May rupanya tidak mau membiarkannya pergi begitu aja. May ingin menahan Ethan sebisa mungkin. Pertama-tama, dia meminta bantuannya untuk menghasilkan energi listrik dengan mengayuh sepeda yang telah dimodifikasi. Setelah cukup, Ethan yang kembali berniat untuk pergi, lalu diminta untuk berdansa dengan May. Ethan yang merasa nggak enakan, lalu menyetujuinya, meskipun dia sendiri merasa tidak nyaman ketika melakukannya. Nah, setelah aktivitas itu selesai, keduanya lalu lanjut dengan bermain kartu, yang mana setiap kali Ethan mencoba pergi, May selalu berusaha mencegahnya. Sampai akhirnya ketika sudah larut malam, May mengatakan kalau dia tidak bisa membiarkan Ethan keluar karena bisa sangat berbahaya, di mana May kemudian berjanji akan membantunya mencari Emma keesokan harinya. Good night. Namun pada saat berada di kamar, Ethan teringat akan janjinya dengan Emma, yang mana keduanya itu setuju untuk pergi ke sebuah rumah yang ada di tepi danau. Ethan yang tidak memperdulikan peringatannya May, lalu memutuskan untuk mencuri kendaraan dan pergi mencari rumah tersebut.
Selama perjalanan, Ethan sempat mendapatkan beberapa memori tentang pacarnya. Tapi di dalam memorinya itu, dia juga melihat dirinya menenteng sebuah pistol, tangan yang berdarah, dan juga wajah seorang pria. Beberapa saat kemudian, Ethan akhirnya tiba di lokasi yang dimaksud. Dengan perlahan, dia lalu berjalan menuju rumah itu sambil meneriakkan nama Emma. Karena tidak ada yang menyaut, Ethan dengan terpaksa menerobos masuk. Namun ketika berada di dalam, Ethan malah menemukan seorang wanita yang bernama Jolene dan juga anak laki-lakinya yang bernama Sam yang sedang bersembunyi di balik sofa. Mengetahui kalau ada penyusup, Jolene lalu menodongkan pistol ke arah Ethan. Tapi di saat keduanya saling mempertanyakan, tiba-tiba sesuatu yang mengerikan mendekati mereka. Pada saat makhluk itu mencoba menarik kepalanya Jolene, Ethan dengan cepat mengambil pistol yang terjatuh. Namun ketika dia ingin menembak makhluk itu, Ethan mendapati kalau pistol tersebut rupanya tidak terisi peluru. Untungnya, Ethan tidak kehilangan akal, di mana dia lalu mengambil sebuah palu dan mengajarnya sehingga membuat makhluk itu terjatuh. Setelah selamat, beberapa menit kemudian, Ethan dibuat keheranan. Begitu menyaksikan makhluk yang baru aja dia pukul, ternyata masih bisa hidup kembali dan bergerak. Nah, sambil menidurkan anaknya, Jolene mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu adalah hasil dari bencana virus yang telah menginfeksi manusia. Ketika Jolene menanyakan perihal lengannya yang diperban, Ethan lalu menjelaskan bahwa dia bersama dengan pacarnya mengalami sebuah kecelakaan, di mana kemungkinan Emma telah membalut tangannya yang patah. Nah, tapi anehnya setelah mendengar semua cerita dari Ethan, Jolene yang sudah berada di sini selama berminggu-minggu tidak pernah menemukan ada seorang pun yang datang ke rumah mereka. Yang mana hal itu membuat Ethan juga menjadi semakin bingung. Karena dia merasa kalau kecelakaan yang menimpanya itu baru aja dialaminya beberapa hari yang lalu. Next, karena nggak bisa kemana-mana, keduanya lalu memutuskan untuk tetap berada di sini. Di tengah derasnya hujan, Jolene menawarkan diri untuk berjaga. Sementara Ethan dibiarkan untuk beristirahat agar dia bisa melanjutkan pencariannya esok hari. Pada saat sudah tertidur, Ethan mengalami lebih banyak mimpi buruk yang selalu diakhiri dengan suara yang memintanya untuk segera bangun. Sialnya, begitu dia terbangun di pagi hari, dia mendapati kalau Jolene telah tewas dengan tubuh yang bersimbah darah. Dengan panik, Ethan lalu keluar dari rumah itu. Tapi ketika berada di luar, dia melihat seorang wanita yang sedang memangsa seseorang. Yang ternyata itu adalah Sam, anak dari Jolene, yang juga telah menjadi korban para zombie. Anehnya, begitu melihat sosok Ethan, wanita zombie itu tidak menyerangnya, melainkan seperti mencoba berkomunikasi, namun dengan bahasa yang gak jelas, sampai akhirnya sebuah tembakan melesat dan membunuh wanita zombie itu. Tembakan tersebut rupanya berasal dari May yang ternyata sedang mencari Ethan. Selain menembak wanita zombie tadi, May juga menghabisi Sam sambil menjelaskan bahwa keduanya sudah terinfeksi dan tembakan tersebut hanya berfungsi untuk mengulur waktu. Di saat May sedang mengurus jasadnya Jolene dan anaknya, Ethan tanpa sengaja melihat sebuah rumah burung dengan simbol yang identik dengan tato yang ada di tubuh Emma. Ketika memeriksa rumah burung tersebut, Ethan menemukan sebuah handphone yang di dalamnya terdapat video rekaman dari Emma. Dari rekaman itu diketahui kalau Emma memang sengaja merekamnya demi menjelaskan bahwa pasca kecelakaan, Ethan yang mengalami amnesia rupanya telah dirawat oleh Emma. Namun karena amnesia yang dialami oleh Ethan sangat parah, Emma pada akhirnya menyerah karena dia sendiri tidak tahu berapa lama lagi dirinya bisa bertahan. I don't know if I can keep this up. The world isn't what it used to be. I guess what I'm saying is people are changing. No. Dari sana, May lalu meminta Ethan untuk ikut bersamanya. Ethan yang tidak curiga sama sekali lalu menyetujuinya. Pada saat sampai di kendaraan, diketahui bahwa Ethan rupanya sudah tidak ingat apa-apa. Bahkan dia juga tidak mengenali May, yang mana Ethan kembali memperkenalkan diri sambil menjelaskan kalau dirinya sedang mencari keberadaan pacarnya. May yang sudah tahu lalu mengajak Ethan pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda. Yang mana semuanya itu terpaksa dilakukan karena kendaraan May rusak akibat mencari keberadaan Ethan. Back of the bike. Put your feet up. Setelah mengayuh sepeda beberapa kilometer, mereka memutuskan untuk berjalan kaki.
Selama berjalan di tengah para makhluk yang sedang dalam proses mutasi, Ethan mencoba mengobrol ringan dengan bertanya kepada May apakah dia sudah menikah. May yang mendengarnya hanya mengatakan kalau suaminya sudah lama meninggal, di mana dia kemudian menjalani hidup seorang diri di tengah hancurnya dunia ini. Gak lama berselang, keduanya lalu tiba di sebuah pom bensin, yang rupanya pom bensin ini sering muncul di dalam mimpi buruknya. Di dalam mimpinya itu, Ethan bersama dengan Emma sempat mampir di pom bensin beberapa jam sebelum terjadinya kecelakaan. Ethan yang berniat mencari perbekalan lalu keluar dari mobil sambil menenteng sebuah pistol. Namun tiba-tiba ada nih seekor zombie yang muncul dan mencoba menyerang Emma. Ethan yang melihatnya dengan cepat menembak ke zombie itu tepat di bagian kepala. Tapi sial, pada saat Ethan sedang berpelukan dengan Emma, tanpa disadari zombie yang tadi hidup lagi dan kemudian menggigit lengannya Ethan. Ethan yang kemudian terbangun dari pingsannya lalu melanjutkan perjalanan mereka kembali. Nah, begitu keduanya sampai di rumah, May tiba-tiba mencurigai kalau rumahnya telah dibobol oleh seseorang. Ketika diperiksa, mereka menemukan seorang pria yang bernama Tom yang sedang mencari istrinya yang hilang. Takut kalau orang tersebut berbohong, May lalu meminta Ethan untuk memeriksa apakah dia menyimpan sebuah senjata. Karena tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, May lalu menawarkan Tom makanan, tapi dengan satu syarat, dia harus mau membantunya memotong kayu bersama dengan Ethan. Singkat cerita, di tengah May yang sedang menyiapkan makanan, Tom yang lagi bekerja memutuskan untuk buang air kecil. Pada saat itu, Tom rupanya mengambil sebuah pistol yang dia sembunyikan di balik kendaraan. Dari sana, May lalu mengajak keduanya untuk menyantap hidangan yang sudah tersedia. Di tengah jamuan itu, Tom menceritakan sekaligus menunjukkan foto istrinya yang telah menghilang, yang pada saat itu mereka sedang menjelajahi daerah tersebut 10 hari yang lalu. Sambil mendengarkan Tom bercerita, Ethan seketika lalu mulai merasa pusing dan kemudian pingsan. Memanfaatkan kesempatan itu, Tom dengan cepat menodongkan senjata kepada May dan mengambil senjatanya. Di sini, May yang sudah menduga kemudian mengungkapkan bahwa dia telah memasukkan obat bius ke dalam makanan, sehingga membuat Tom sekarang mulai merasakan efeknya. I think you're sleepy. Yeah, what's that? Pada saat malam hari, Ethan yang baru aja terbangun mendapati dua orang bersenjata yang masuk ke dalam rumah, yang dengan cepat langsung menyandera May. Mereka berdua ini bernama Fox dan juga Wolf, yang rupanya mereka adalah temannya Tom yang datang untuk mencarinya. Saat Tom sudah tersadar, dia memutuskan untuk mencari pacarnya yang hilang di rumah ini. Dalam pencariannya, Tom yang ditemani oleh Ethan lalu mencoba meyakinkan Ethan bahwa May adalah sosok yang jahat, yang mana Tom meyakini kalau May telah melakukan sesuatu yang tidak hanya kepada istrinya, tetapi juga kepada Emma. Nah, sambil mencari bukti-buktinya, Ethan yang tidak percaya dengan perkataan Tom tiba-tiba menemukan kalung milik Emma di ruangan kamar tidur. Bukan cuma itu, dari sekian banyak barang-barang yang ditemukan, Tom pada akhirnya mengetahui kalau May memang benar-benar pernah melihat istrinya, di mana Tom menemukan kalung milik istrinya itu. Di sini, May akhirnya menjelaskan bahwa sosok Emma sudah lama mati. Namun meskipun begitu, dia bukanlah sosok yang bertanggung jawab atas kematiannya. Pada saat sedang mendengar jawaban dari May, Tom lalu meminta temannya yang bernama Fox untuk memanggil Wolf yang kebetulan sedang memeriksa di area gudang. Yang mana di area gudang itu, Wolf berhasil masuk dan mengetahui sesuatu yang kemudian membuatnya kaget, yaitu Wolf melihat bahwa gudang tersebut rupanya telah diubah menjadi semacam rumah sakit, yang mana di dalamnya dia mengenali sosok yang sedang berbaring di tempat tidur adalah salah satu temannya yang juga telah menghilang. Namun sial, Wolf yang berusaha memberitahukan penemuan itu tanpa sengaja terkena jebakan, sehingga membuat dia dan juga Fox yang baru datang langsung tewas seketika. Tom yang menyadari bahwa kedua temannya telah tewas, lalu memutuskan untuk menghabisi May. Namun sayangnya, dia tidak mengetahui kalau pistol yang dia pegang itu adalah pistol milik May yang telah dimodifikasi. Dalam keadaan tangannya Tom yang sudah hancur, tanpa diduga, Ethan mengingat apa yang sebenarnya terjadi kepada Jolene, di mana ternyata diketahui kalau Ethan sendirilah yang telah menghabisi Jolene pada malam itu. Nah, setelah tersadar kembali, Ethan langsung menyerang dan memakan Tom hidup-hidup, yang mana hal itu dilakukannya tepat di depan May yang masih dalam keadaan terkejut.
Keesokan harinya, Ethan kembali terbangun dalam keadaan hilang ingatan. Namun meskipun begitu, Ethan terlihat tampak tenang dan bahkan mau menemani May untuk pergi berburu. Selama perjalanan, Ethan lagi-lagi mendapatkan ingatannya, yaitu ketika dia bersama dengan Emma berusaha mencari pertolongan setelah kecelakaan. Pada saat itu, keduanya tiba di rumah milik May, yang waktu itu ditempati oleh seorang pria yang bernama Kay, yang selalu muncul di dalam ingatannya Ethan. Selain Kay, di rumah ini tinggal seorang gadis kecil bernama Caroline yang merupakan putrinya Kay. Nah, karena tidak ditemukan infeksi pada tubuhnya Ethan dan Emma, keduanya pun akhirnya diperbolehkan untuk masuk. Begitu berada di dalam, mereka langsung berbincang, yang mana diketahui kalau Kay adalah sosok pria yang sangat religius. Menurutnya, dia tidak mempercayai teori tentang virus yang menjadi penyebab alam mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Namun rupanya dia lebih percaya kalau semua yang terjadi ini merupakan tanda-tanda kehadiran Sang Pencipta. Dari sana, scene kemudian berpindah kembali, yaitu pada saat Ethan tersadar dan kini sudah berada di luar untuk melakukan perburuan. Di sini tanpa sengaja dia menyadari kalau tanda hati yang ada di perbannya bukan lagi berwarna merah muda, melainkan sudah berwarna hijau, yang artinya ada seseorang yang sengaja membuatnya. Dan sosok yang dicurigai oleh Ethan tidak lain adalah May. Karena sudah ketahuan, akhirnya May menjelaskan bahwa sebenarnya Ethan telah terinfeksi virus tumbuhan. Semuanya itu terjadi pada saat dia tergigit ketika berada di pom bensin. Namun yang bikin Emma terkejut adalah ketika si zombie memakan daging dari lengannya Ethan, seketika itu juga membuat si zombie tersadar. Makanya sejak saat itu, Emma percaya jika Ethan diberikan makanan, maka otomatis proses mutasi Ethan menjadi tanaman terhenti untuk sementara. Itulah kenapa ketika sosok wanita zombie yang memakan tubuh anaknya Jolene tampak ingin berkomunikasi. Nah, sejak saat itu, Emma selalu merawat Ethan, mencegah tubuhnya bermutasi dengan memberikannya makanan. Namun akibatnya setiap kali proses itu dihentikan, maka otomatis Ethan akan kehilangan kesadarannya. Entah sudah berapa kali Ethan harus menjalani proses itu, sampai kemudian mereka tiba di rumah milik Kay dan keluarganya. Jadi, pada saat sedang dalam jamuan makan bersama, diketahui bahwa ternyata istrinya Kay bukanlah May, melainkan seorang wanita yang bernama Sarah. Sayangnya, sebelum proses makan bersama itu dimulai, tubuhnya Ethan tiba-tiba mengalami proses mutasi yang membuatnya harus memangsa Sarah dan Caroline yang hendak membantunya. Begitupun dengan Kay yang berusaha menghentikan Emma, yang di tengah pertarungan dia harus tertembak setelah Emma berhasil merebut senjatanya yang terjatuh. Sejak saat itu, Emma berjanji untuk tidak pernah meninggalkan Ethan selama hidupnya, memberinya makan, termasuk daging manusia yang masih segar. Dan gudang yang ada di rumahnya adalah tempat yang kemudian dijadikan area untuk menyimpan beberapa korban yang masih hidup dalam keadaan koma, sehingga nanti daging dari para korban itu bisa diberikan kepada Ethan. Setiap kali proses itu berlangsung, Ethan tidak mengalami penuaan, sementara Emma usianya perlahan-lahan mulai bertambah. Makanya ketika Ethan sudah tidak mengenali dirinya, Emma kemudian membuat video perpisahan, menyembunyikan tato yang ada di tubuhnya, dan mengubah namanya menjadi May. Sadar kalau naluri Ethan tidak bisa dihentikan, May kemudian memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan cara yang berbeda. Di sini, May ingin membiarkan Ethan melihatnya sebagai wanita yang dicintainya, yaitu dengan cara menyerahkan dirinya tanpa syarat, sehingga mereka berdua bisa bersatu kembali, tapi kali ini sebagai makhluk yang sama-sama terinfeksi. Itulah tadi alur cerita film Die Alone yang dirilis di tahun 2024. Mudah-mudahan kalian terhibur ya dengan dongeng kita kali ini. So, kalau gitu terima kasih buat yang sudah menonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao.